Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Sabahal khair ya faslul awwal syari'ah, asallahu ayyutikum dawama sihah wal afiyah wa antum jami'an daiman fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nashkurullaha syukran jazila, naltaqi marratan ukhra fi hadzal faslil mubarak wa fi darsinal mubarak wa fi waqtinal mubarak insyaallah ma'akum jami'an fi darsi fiqhil muamalat khasatan min kitabi taqriratis sadida fil masailil mufidah. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu pada pertemuan pelajaran fikih muamalat ya. Sekarang kita akan bersama-sama membahas kembali pembahasan dari bab ariyah yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas beberapa pembahasan ya terkait bab al-ariyah. Masih ingat apa al-ariyah itu? Yang berasal dari kata i'arah atau a'ara yu'iru, yaitu adalah akad pinjam meminjam. Jadi al-ariyah itu adalah mengizinkan seseorang untuk pemanfaatan barang yang dihalalkan pemanfaatannya ya, dengan wujud barang itu tetap hingga dari awal peminjaman sampai dikembalikan lagi ya, dan tanpa adanya imbalan ketika pengembaliannya, dan otomatis dengan adanya sighah ijab qabul dalam meminjamkan dan menerima barang tersebut ya. Dan bagi orang yang meminjam barang itu hanya diberikan manfaatnya saja, bukan berubah menjadi kepemilikan orang yang meminjam. Jadi kepemilikan milkul ain tetap menjadi pemilik barang atau orang yang meminjamkan. Sedangkan orang yang meminjam hanya memiliki hakul intifa, hanya memiliki hak pemanfaatan barang yang dipinjamkan saja. Kemudian yang terakhir kita sebutkan bahwa salah satu atau syaratnya dari barang yang dipinjamkan adalah memungkinkan barang itu dimanfaatkan, karena pinjam meminjam itu merupakan akad tolong menolong untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara meminjamkan barang supaya orang tersebut dapat memanfaatkan barang tersebut ya. Dan manfaat atau al-manafi yang disyaratkan adalah berupa atharon, yaitu contohnya misalkan meminjamkan buku supaya buku itu dibaca ya. Jadi bukan manafi atau manfaat yang berupa barang kembali tersebut atau barang kembali ya. Jadi contohnya seperti i'aratu syajarah litamar, meminjam pohon untuk diambil buahnya, dan misalkan meminjam kambing untuk diambil susunya, itu tidak sah. Nah, kemudian di sini kita menuju ke inti permasalahannya adalah kita pembahasan hari ini kelanjutannya adalah mas'alatun mahiyat thariqatus syar'iyyah lidzalika. Nah, kita misalkan kita meminjamkan pohon atau kita meminjamkan kambing, tetapi tidak boleh diambil susunya atau tidak boleh diambil
buahnya ya. Kemudian bagaimana solusi dari permasalahan ini supaya kita boleh meminjam pohon dan mengambil buahnya, atau kita boleh meminjam kambing dan mengambil susunya, yaitu cara yang ditentukan oleh syariat supaya dihalalkan susunya atau dihalalkan buahnya adalah an yaqul. Nah, maka si pemilik barang, si pemilik pohon, si pemilik kambing harus berkata, a'artuka asyajarah wa abahtu laka at-tamarah. Ya, saya pinjamkan pohon ini kepada kamu dan saya halalkan juga buahnya kepada kamu. Jadi sighah ijab qabulnya harus dijelaskan secara detail. Saya pinjamkan pohon ini, misalkan saya pinjamkan kambing ini, misalkan kamu untuk mengembala, tapi kalau kambing ada susunya, silahkan, itu halal untuk kamu untuk diminum atau diperah susunya. Ya, a'artuka asyad, ya, saya halalkan kambing ini, sa'artuka al-baqarah misalkan, wa abahtu laka al-laban, dan saya halalkan susunya. Seperti itu ya, bisa difahami. Jadi ketika manfaat yang diberikan adalah berupa barang ya, atau al-manafi idza kana al-manafi a'yanan, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syartul mu'ir. Kemarin kita bahas adalah syartul mu'ar. Syartul mu'ar adalah syarat yang harus ada pada barang yang dipinjamkan, yaitu harus memungkinkan barang tersebut mempunyai manfaat untuk digunakan oleh orang yang meminjam, digunakan oleh al-musta'ir. Kemudian sekarang adalah syartul mu'ir, adalah syarat yang harus ada pada orang yang meminjamkan, an yasihu tabarru'uhu, yaitu tabarru'nya, tolong menolongnya itu harus sah. Karena apa? Karena akad pinjam meminjam ini merupakan akad tolong menolong bil manafi', ya, dalam pemanfaatan sesuatu. Kalau meminjamkan sesuatu tapi tidak bisa dimanfaatkan, tidak berguna, itu bukan namanya pinjam meminjam. Kemudian selanjutnya adalah hukmu aqdil ariyah, hukum akad ariyah atau hukum akan pinjam meminjam itu seperti apa? Jaizun minat tarafaini, ini merupakan akad jaiz, jadi tidak terikat di antara dua pihak ya. Fa yajuzul lil mu'in wal musta'il arruju mata syaa. Jadi boleh bagi orang yang meminjamkan al-mu'ir atau orang yang meminjam al-musta'ir menarik kembali atau mengembalikan barang yang dipinjam atau meminta kembali barang yang dipinjamkan ya, mata syaa, kapanpun dia mau. Sawa'un akanat al-ariyah mutlaqah atau muqayyadah bi muddah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i sama saja ketika peminjam meminjam ini mutlaqah ya, tidak terikat dengan sesuatu apapun, tidak dibatasi waktu, ataupun muqayyadah bi muddah, ataupun terikat dengan waktu dan tempo pembatasan untuk peminjaman tersebut. Illa fi masail la yajuzul mu'il arruju mubasyarah minha, kecuali di dalam permasalahan yang mana orang yang meminjamkan atau al-mu'ir tidak boleh meminta kembali atau tidak boleh menarik kembali secara tiba-tiba gitu ya. Contohnya adalah i'aratu ardin lizar'i ya, misalkan dari awal al-mu'ir atau orang yang meminjamkan bilang a'antuka hadzal ardi, ya, saya pinjamkan kepada kamu tanah ini, wa abahtu laka lizar'i. Nah, jadi dan saya halalkan kamu untuk menanam ini, misalkan menanam padi. Berarti kan menanam padi harus ditunggu sampai panen ya. Kemudian yamtaniu arruju fiha qabla awani hasodi. Jadi si peminjam orang yang meminjamkan ini dilarang untuk menarik kembali apa yang sudah dia berikan kepada orang lain atau yang sudah dia pinjamkan kepada orang lain sebelum datang waktu panen, karena meminjamkan tanahnya untuk dicocok tanam. Bisa difahami sampai di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah al-hukmu ba'da intihai muddatil i'arah. Bagaimana hukum jika waktu atau jangka waktu akad pinjam meminjam ini sudah selesai
Ya, la yajuzul intifa bil ariyah. Jadi orang yang meminjam musta'il tidak berhak lagi menggunakan barang tersebut ketika telah intahatil mudah, ketika telah selesai jangka waktu pinjam meminjam tersebut ya. Mutakumunu amanah indal musta'id, dan musta'id tidak mempunyai beban lagi dalam menanggung barang tersebut karena waktunya sudah habis, jadi tanggungan dia merupakan tanggungan amanah. Kemudian domanul ariyah. Nah, akad pinjam meminjam ini jaminannya atau tanggung jawabnya siapa gitu ya? Yadmanul musta'ir al ariyah. Jadi orang yang meminjamlah yang bertanggung jawab atas apa yang dia pinjamkan. Sawa anta ada aulam yata'ada ya. Mau bagaimanapun bentuknya menurut mazhab Syafi'i bahwasannya al ariyah di sini atau barang nanti yang dipinjamkan itu merupakan tanggung jawabnya orang yang meminjam, seperti itu. Nah, kemudian illa idza kanatil ariyah ghairu madmunah, kecuali misalkan pinjam meminjam ini memang ghairu madmunah ya, tidak harus ada jaminannya, seperti contohnya kama law ista'ara min mustajir fala yatman. Misalkan seseorang ini meminjam barang dari orang yang menyewa dari orang lain ya. Contohnya adalah Zaid meminjam mobil dari Amr ya. Sedangkan mobil yang dipinjam dari Amr sendiri ini merupakan penyewa mobil dari Bakar ya. Jadi ketika Zaid misalkan merusak mobil tersebut tanpa sengaja, atau misalkan mobil tersebut rusak tanpa sengaja, maka Zaid tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang rusak tersebut. Begitupun dengan Amr yang menyewa, karena yadahu yadun amanah, karena pihak mereka berdua itu merupakan tanggung jawabnya hanya sebagai amanah saja dan tidak harus bertanggung jawab untuk memikul beban tersebut, atau bukan yadun doman. Kemudian hukmu i'aratul musta'ir al-'ariyah li akhar la yajuzu lahu li'annahu la yamlikul 'ain wal manfa'ah kal malik wal musta'jir. Kemudian jika orang yang meminjam barang, misalkan Ahmad meminjam barang berupa mobil, kemudian Ahmad meminjamkannya lagi kepada muslim, maka hukumnya adalah tidak boleh. Li'annahu la yamlikul 'ain, karena Ahmad bukan merupakan pemilik barang tersebut, dia hanya meminjam barang tersebut dari orang lain dan dia hanya memiliki kemanfaatan tersebut, bukan kepemilikan barang tersebut. Wa ya'tam idza a'arahu, dan dia berdosa atau melakukan kesalahan ketika dia meminjamkannya kepada orang lain. Wa idza talifat, apalagi kalau sampai rusak, maka bagi orang yang meminjamkan ya berhak untuk meminta ganti rugi karena barangnya rusak ya. Bisa difahami sampai di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan kali ini sampai cukup di sini. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Nafa'anallahu bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Jangan lupa dikumpulkan videonya malam ini ya. Dan jangan lupa selalu mencatat apa yang sudah dipelajari dari video ini ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.